Mengapa iblis celaka? Pertama, lam yuqirra bidzambi. Iblis di saat disuruh sujud oleh Allah dan dia nggak mau sujud, membangkang kepada Allah dengan nggak mau sujudnya, dengan pembangkangannya itu, dia nggak merasa itu sebuah dosa, sebuah kesalahan. Makanya kan di Al-Quran ada abawastakbara wa kana. Jadi iblis disuruh sujud dengan mau, abah membangkang, wastakbara, bahkan dia merasa sombong. Jadi dia nggak melihat itu perintah Allah. Ya kayak tadi, seperti sholat sunnah. Hati-hati, kita kalau ngeremehin sholat sunnah, ya ngeremehin sunat ini, awas hati-hati. Sunat ini nggak beda dengan wajib, sunat ini. Nah itu udah ada tuh bibit ada tuh penyakit sombong, bibit penyakit cuma dia doang gitu, dia doang. Nah itu bibit penyakit sombong. Harusnya bagaimana? Ya, belum bisa ngejalanin sholat sunat. Sebab kalau kita lihat sunat ini, dia lupa dengan siapa yang merintahkan sholat sunat, kan gitu. Sedangkan yang merintahkan sholat sunat itu Allah. Maka di saat dia meremehkan itu bibit penyakit sombong. Apalagi udah sampai meremehkan, ya udah sampai itu masuk nanti ini apa nah hati-hati, itu bisa murtad itu. Kenapa? Sampai aja dia meremehkan Allah. Bahaya di situ. Waktu kita mau buru-buru sunat ya, yang wajib aja. Jadi kalau kita belum bisa sholat, udah merasa kita salah, merasa kita ini malas, udah gitu aja, merasa malas. Sebab kalau jangankan yang sunnah, yang fardu aja malas lah. Apalagi samping ngeremehin, nggak kayak sholat juga, dia itu. Sholat juga nggak bakal kayak kaya. Itu bukan masalah kaya dan kaya, itu perintah Allah. Nah itu kalau dia mengatakan seperti itu, sholat nggak ngaruh malah jadi kaya. Itu sama aja meremehkan Allah. Hati-hati. Tanpa disadari dia mudah tergelincir imannya, dia murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Makanya harus hati-hati. Perlunya ngaji, pentingnya ngaji di sini. Ya, pentingnya ngaji di sini. Gitu. Satu, dia tidak mengakui akan dosa. Yang kedua, walam yandam, dia tidak menyesal akan dosanya. Itu tadi akibat sombong. Dia tidak menyesal. Satu, dia tidak mengakui akan dosanya, tidak mengakui kesalahannya. Yang kedua, dia tidak menyesal dengan perbuatannya, menyesal dengan dosanya. Dianggap bahwa dengan tidak sujudnya itu tidak salah tapi benar. Karena merasa benar maka nggak perlu menyesal. Nggak perlu menyesal. Ya tinggal evaluasi kita, introspeksi kita.
Kira-kira kita kalau berbuat salah ada enggak? Ya, berbuat salah apa aja? Ya. Kadang-kadang kita itu kan mencari pembenaran, karena mencari pembenaran atas kesalahan kita. Nah, maka di mana kita mencari pembenaran atas kesalahan kita, walam yandam, itu enggak menyesal. Yang ketiga, walam yalim nafsahu, tidak mencela dirinya. Jadi happy aja, biasa aja. Dan yang keempat, walam ya'zam, tidak ada tekad ala taubati, untuk bertaubat. Dan yang terakhir, waqanillah, dia putus asa. Iblis putus asa karena apa? Dia dilaknat oleh Allah. Dia putus asa, udah kepalang tanggung berbuat salah gitu. Udah kepalang tanggung berbuat salah, dia udah jemplung sekali kan. Nanti percuma, tobat juga belum tentu diterima, begitu. Ya, tobat juga belum tentu diterima, udah mendingan nyemplung sekalian gitu. Tuh, akibat apa? Akibat diputus asa. Sebaliknya Nabi Adam alaihissalam sa'idah, bahagia Nabi Adam. Apa bahagianya? Aqarra bidzambi. Jadi kalau kita berbuat dosa deh, nek hebatnya nek dispensasi buat umat Nabi Muhammad nih. Ini sebenarnya nggak boleh disampaikan, karena berhubung ini pengajian boleh disampaikan, ya, boleh disampaikan dalam forum pengajian. Harusnya juga ini jangan pakai toa keluar ini. Nah, nanti ngagampangin. Jadi umat Rasulullah, di mana dia berbuat salah, dia berbuat dosa, tuh nggak langsung dicatat. Nggak langsung dicatat sama malaikat hati. Beda dengan umat-umat sebelum Rasulullah. Umat Nabi Musa di mana berbuat salah, berbuat dosa, langsung tuh ada tulisan di pintunya, ini orang dapat siksa Allah, dapat tangan Allah. Umat Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Nuh langsung tuh turun banjir bandang. Nabi Lut langsung turun, ya. Tapi umat Rasulullah tuh nggak langsung diturun, nggak langsung diturun azab ya Allah, nggak langsung diturun siksaan, ditangguhkan dulu. Berapa lama ditangguhkan? 6 jam atau 7 jam. Jadi kalau dia berbuat dosanya jam 12 siang, tuh ditungguin di malaikat aktif, nungguin malaikat aktif, nungguin gitu ya. Lihat jam 1, lihat lagi jam 2, udah gergetan malaikat itu. Terus ada lagi, jangan, tungguin. Kali dia taubat, nungguin apa? Nungguin kali itu orang taubat. Ini bahasa kita nih. Tungguin lagi jam 3, mulai tulis, jangan dulu, kali ditaubat. Sampai jam 5 nggak taubat juga, tungguin lagi sampai jam 6. Tinggal berapa jam lagi? Kalau 7 jam berarti tinggal 1 jam lagi. Berarti bisa lah ya jam 12 itu ya, jam 12 sampai bisa. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas jam 7 kurang seperempat dia tobat, ya Allah, tadi aku berbuat tidak salah, berbuat dosa, ya Allah, ampuni karena dorongan hawa nafsu, ya Allah. Dia menyesal, dia mengakui, dan dia berniat tidak akan mengulangi, dan dia berhenti saat itu juga. Tuh nggak jadi ditulis tuh. Padahal tinggal berapa lagi? Tinggal seperempat jam lagi tuh. Tinggal seperempat jam lagi.
Tuh nggak jadi ditulis, malah ditulis satu kebaikan dari taubatnya. Ditulis satu kebaikan dari taubatnya. Tapi kalau dia nggak taubat, ditulis satu kesalahan. Satu